P5 yang maksudnya ada yang tahu? P5 maksudnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi tema hari ini yang Ibu Guru angkat yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampahku tanggung jawabku, ya. Dan aktivitas peserta didik yang bakalan adik-adik buat pada pagi hari ini, proyeknya yaitu membuat gantungan tirai dari barang bekas. Oke, jadi sebelum itu, terlebih dahulu Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran, ya, tentang sampahku tanggung jawabku, ya. Tapi ini Ibu Guru akan menampilkan lagu-lagu profil pelajar Pancasila. Oke, sama-sama kita menyanyi, ya. Oke, sudah siap? Yaitu materinya, yaitu tentang pengolahan sampah. Oke, sekarang fokus, perhatian. Silakan lihat video pembelajaran yang Ibu Guru akan tampilkan. Sebentar nanti Ibu Guru akan bertanya, kira-kira di dalam video ini apa-apa saja yang adik-adik akan lihat tentang materinya, yaitu tentang sampahku tanggung jawabku, gaya hidup yang berkelanjutan seperti apa, pilihannya juga seperti apa. Oke, kita mulai, ya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah sampah ayam. Walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun, contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Oke, jadi itulah video pembelajaran yang telah Ibu Guru tampilkan. Kira-kira di dalam video pembelajaran ini apa-apa saja yang terdapat di dalam video pembelajaran ini yang setelah adik-adik mengamatinya tadi? Ada apa-apa di dalamnya? Ada botol plastik, apa lagi? Ada sampah-sampah plastik, ya, ataupun adalah tentang yaitu tanggung jawab sampah, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Ada sampah organik dan ada sampah
adik-adik, sekarang kita ada di tempat sampah ini. Ibu guru sama Ibu Perwalian kelas 2 yaitu kolaborasi. Sekarang adik-adik tentukan kira-kira sampah jenis-jenis sampah apa saja, mana sampah yang basah, sampah kering, dari minuman bekas Teh Rio, ale-ale silakan diangkat. Mana-mana ini? Ayo diambil itu sampah-sampah. Mana sampah yang kering, mana sampah basah. Oke ya. Iya. Dan perhatikan ya, ini sampah-sampah apa saja sebentar ini. Setelah itu Ibu Guru akan bertanya kepada adik-adik ya. Lihat mana sampah basah, mana sampah kering. Nah, mana sampah kering, mana sampah basah dikasih sendiri. Nah. Oke, sekarang angkat mana sampah kering. Sampah keringnya mana? Mana sampah basah? Yang mana sampah basah? Nah, sampah basah itu terbuat dari tempat atau pembungkus makanan ya. Ini seperti ini sampah-sampah basah ya. Ini ya. Iya, terima kasih adik-adik. Setelah Ibu Guru tadi sudah memaparkan materi tentang pengolahan sampah atau sampah tanggung jawabku. Terus sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu aktivitas 3, yaitu kita membuat gantungan tirai dari bahan bekas plastik ya. Jadi sebelum itu kita mempraktekkan atau membuat bahan olahan dari sampah, yaitu gantungan. Sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok dulu ya. Oke ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi Ibu Guru bagi dalam bentuk kelompok dulu ya. Coba silakan maju di depan sini. Semua ayo dari kelompok. Oke, sekarang karena sudah selesai, marilah kita cari kelompok masing-masing. Ayo, mana kelompok tadi, kelompok Oke, ayo sekarang. Videonya apa? Yaitu video cara-cara mendaur kembali sampah gelas menjadi sebuah gantungan tirai ya. Oke, sekarang coba semua perhatikan ke sini. Ini videonya, cara-caranya sehingga menjadi sebuah tirai. Paham? Oke. Ya. Misalnya kalennya dibuat seperti apa, coba
kecil dulu atau wadah kade, lipat kecil sehingga dia membentuk kelopak begini ya. Ini contohnya seperti ini ya, ya. Bisa juga dikater. Yang lain bisa membuat pola bingkainya ya. Digunting pola bingkainya itu bisa dibuat. Nah, seperti ini contohnya ini ya. Baru dia mau dilingkar begini. Nah. Bisa pakai silet, bisa pakai gunting, bisa pakai kater, bisa dipetik-petik. Nah, seperti ibu punya begini. Berarti dia kerja sama. Biar adik-adik menghasilkan gantungan tirai dari bekas plastik. Oke, ini dikasih susun dulu begini bentuknya. Nanti sebentar kamu daur kembali. Seberapa ini yang ini? Sempat satu lagi. Ini seberapa? Usahakan jumlahnya sampai 10 ya. Setiap kelompok
setiap kelompok yaitu 10 ya. Jadi mau dapat dua tirai. Nah, jadi setiap kelompok dia dapat 2 tirai. Jadi ada 10 ya. Nah, ini dia sudah jadi. Ini tinggal mau dibentuk kelompok bunganya. Ini kan begitu. Oke, kelompok 1 sudah berapa? Seberapa? Itu ke sana. Boleh sampai 10 ya. Banyak sekali kan. Jadi ini namanya gelas bekas atau gelas minuman bekas didaur kembali atau sampah didaur kembali menjadi sebuah gantungan tirai. Ini jadi begini dia ya. Oke, berapa ini so? 6. Lipat lagi. Oke, sekarang adik-adik perwakilan kelompok 1 maju di depan sini, kelompok 2 juga maju di depan sini, dan kelompok 3 maju juga di depan sini. Diangkat ya. Terus setelah itu dipresentasikan kami dari kelompok 1. Nah, kasih satu anak. Dari kelompok 1 hasil proyek kami itu gantungan tirai dari bahan bekas. Kelas. Jadi ini hasilnya yaitu hasil P5-nya adik-adik, yaitu proyek profil penguatan pelajar Pancasila yang terbuat dari barang bekas plastik atau gelas plastik yang sehingga menghasilkan apa ini namanya? Coba diangkat. Tirai ya, gantungan tirai. Yang ini namanya sampah. Daur ulang kembali sampah bekas. Oke, sekarang saya kelompok 1 sudah selesai. Sekarang lanjutkan dari kelompok 2. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil proyek kami dari barang bekas yaitu tirai. Iya, dari barang bekas, yaitu gelas, plastik, yaitu sampah didaur kembali sehingga menjadi tirai ya. Ini ya, ini. Oke, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil proyek P5 kami, yaitu adalah gantungan tirai yang terbuat dari barang bekas, itu adalah minuman plastik. Oke, sekarang diperlihatkan
jawabku, yaitu yang didaur kembali menjadi tirai atau gantungan tirai yang terbuat dari bahan bekas gelas plastik. Oke, sudah lihat semua? Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Oke ya. Jadi setelah ini silakan adik-adik kelompok perwakilan kelompok duduk kembali dan hasilnya akan kita pajang di jendela sini. Oke sayang? Oke, silakan duduk. Iya adik-adik, setelah adik-adik tadi sudah menampilkan hasil P5-nya, yaitu barang bekas yang gantungan tirai yang terbuat dari barang bekas atau gelas minuman plastik ya, yaitu sampah yang didaur kembali sehingga menjadi sebuah gantungan tirai. Oke, sekarang Ibu Guru melanjutkan untuk bagian refleksinya, yaitu apakah adik-adik merasa senang pada saat pekerjaan kelompok tadi, yaitu mendaur kembali sampahnya? Ya. Apakah sulit? Tidak. Gampang? Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama ya. Apa yang kalian rasakan? Apa yang adik-adik rasakan setelah membuat tirai dari minuman plastik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, adik Keira, kira-kira apa yang adik-adik rasakan tadi? Kami merasa bangga dan puas karena dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari barang bekas. Selain itu, kami merasa senang karena dapat bekerja sama dengan teman-teman untuk menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Jadi hasil refleksinya tadi menurut adik Keira, yaitu adik Keira sangat senang, bangga, adik-adik sangat tertarik dengan pembuatan gantungan tirai yang dibuat dalam bentuk kelompok, kerjasamanya juga bagus sehingga menciptakan hasil yang sangat indah, yang menarik. Bentuk hasilnya gantungan tirai ya. Yang berikutnya yaitu apa tantangan? Tantangan itu sama dengan apa hambatannya adik-adik pada saat menghadapi pembuatan tirai tadi. Hambatannya apa? Tantangannya apa? Yang paling sulit, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Mengotak dan merangkai plastik dengan tali agar hasilnya terlihat menarik. Menjelaskan dan membagikan dan waktu supaya semua bisa berkontribusi menemukan cara untuk membuat tirai yang kuat dan tahan lama dari bekas. Oke, sekarang yang berikutnya, menurut adik-adik, bagaimana kegiatan ini mengurangi dampak sampah yang ada di sekolahnya kita? Bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang ketiga. Oke, yang pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bagaimana kegiatan ini membantu? Apakah membantu mengurangi dampak sampah yang ada di sekolahnya kita? Mengubah plastik bekas menjadi yang bermanfaat dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Mengingatkan kesadaran siswa tentang pentingnya mendaur ulang sampah plastik dan memanfaatkannya kembali. Menginspirasikan
kita ambil kembali, kita daur kembali, kita pergunakan kembali, kita manfaatkan kembali, kita bisa buat gantungan tirai yang dihasilkan dari sampah gelas plastik. Oke, itulah hasil refleksinya Ibu Guru pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, setelah Ibu Guru tadi sudah melakukan refleksi, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu kita lanjut ya. Jadi di sini adik-adik akan yang adik-adik akan lakukan di tindak lanjut ini, yaitu adik-adik akan meminta izin kepada kepala sekolah, yaitu dengan membentuknya, yaitu melihat ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu adik-adik dengan kelompoknya mulai melakukan aksi di sekolah. Aksi itu misalnya adik-adik akan menyampaikan di kelas-kelas lain, yang mana adik-adik bisa mensosialisasikan, artinya dapat menyampaikan di kelas-kelas lain yang mana sampah, minuman, bekas plastik, yaitu bisa adik-adik atau lingkungan sekolah atau peserta didik semua yang ada di SDN 8 Panda bisa membuat kembali sampah dari bekas minuman plastik yang bisa dihasilkan dalam bentuk tirai ya, tirai dan barang bekas. Setelah itu adik-adik akan mempresentasikan kepada keluarga, masyarakat yang ada di SDN 8 Panda. Jadi adik-adik sudah paham apa yang adik-adik akan lakukan setelah ini? Ya. Jadi itulah tindak lanjutnya adik-adik, yaitu silakan adik-adik membentuk kelompok kembali, yaitu adik-adik harus mensosialisasikan kepada kelas-kelas lain bahwa sampah itu bermanfaat bagi manusia, bisa didaur kembali sehingga menjadi gantungan tirai. Sudah paham semua? Tugasnya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Oke, terima kasih. Tadi pembelajaran kita hari ini yaitu tema itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum